Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tafsir Al-Munir surat Al-Fajr ayat 1-14. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr, Makkiyah 30 ayat. Penamaan surat. Surat tersebut dinamakan surat Al-Fajr karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri walayalin 'ashr." Demi fajar, demi malam yang 10. Itu merupakan sumpah yang agung dengan fajar subuh yang cahayanya bersinar setiap hari, bahwa sungguh orang-orang kafir pasti akan disiksa. Nah, di part ini kita memang akan membahas itu ya. Nah, kandungan suratnya sendiri di sini ada 6 tujuan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hitungan genap, hitungan ganjil, dan waktu malam, bahwa azab orang-orang kafir pasti akan terjadi. Tidak ada tempat menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang gelap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?" Nah, dari sumpah-sumpah yang tadi bisa diterima nggak tuh? Demi fajar, malam yang 10, malam yang genap, yang ganjil, terus kemudian malam apabila berlalu. Oke, terus yang kedua adalah menyebutkan beberapa kisah sebagian umat-umat terdahulu yang zalim dan mendustakan para Rasulullah, seperti kaum Ad mendustakan Rasulullah, yaitu Nabi Hud. Kemudian kaum Samud yang mendustakan Rasulullah, yaitu adalah Nabi Saleh. Dan kemudian kaum Fir'aun, atau Fir'aun itu sendiri, dan kemudian para pengikut-pengikut Fir'aun ya gitu ya. Nah, yang kemudian mendustakan Nabi dan Rasulullah, yaitu adalah Nabi Musa. Oke. Hal ini untuk memberikan permisalan dan menjelaskan siksa yang akan menimpa mereka disebabkan kezoliman yang mereka lakukan. Oke. Nah, ayatnya akan kita bacakan langsung sampai 14 gitu ya, biar nggak diulang-ulang. Nah, karena bahasanya cukup panjang di sini. Oke, surat Al-Fajr ayat 1-14. Kita langsung saja bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu, adakah yang pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Al-Fajr 1-14. Kita langsung ke mufradal lughawiyah. Wal fajr, ini merupakan sumpah dengan waktu, di saat cahaya subuh terpancar setiap hari untuk menyingkap tabir kegelapan, terpancarnya sinar dan segala persiapan dan berpergian untuk menunaikan kebutuhan serta merealisasikan berbagai hal yang bermanfaat dan mencari rezeki. Itu seperti sumpah dalam firman Allah Subhanahu wa taala At-Takwir 18. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Dan firman-Nya Al-Mudaththir 34. Dan demi subuh apabila mulai terang. Walayalin 'ashr, 10 hari malam bulan Zulhijjah.
Oke. Untuk kemudian kenapa itu dijadikan sumpah? Agar kemudian membesarkan perkara hari-hari tersebut. Nanti ada hadis nabinya gitu ya, terkait dengan 10 hari malam bulan Zulhijjah. Oke, wasyaf'i 2 genap, wal watri, wal watr 1 ganjil dari malam-malam tersebut, malam Zulhijjah itu ya. Maksudnya segala sesuatu baik genap ataupun ganjil. Oke. Nah, kata yasri asalnya adalah yasri yang berarti telah berlalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mudatsir 33, dan demi malam ketika telah berlalu. Alright. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, maksudnya apakah sumpah dengan semua sesuatu tersebut dapat diterima oleh setiap orang yang memiliki akal? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, seakan-akan sesungguhnya sumpah ini sangat besar bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa saja yang berakal pasti akan mendapati bahwa segala apa yang telah dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat petunjuk akan keesaan dan kekuasaannya. Jawab dari sumpah tersebut dibuang, perkiraannya pasti kalian akan disiksa wahai orang-orang kafir. Oke. Kata hijr bermakna akal, dinamakan seperti itu karena ia mencegah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Alam taro, wahai Muhammad, tidakkah kamu mengetahui bi'ad terhadap kaum Ad, yaitu kabilah Arab yang telah musnah. Mereka adalah keturunan Ad bin Iwas bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Mereka dinamakan dengan nama nenek moyang mereka sebagaimana penamaan Bani Hashim. Oke. Iroma, kata ini diatofkan, bayangkan kepada kata Ad. Oke, anak cucu Irom. Oke. Iroma, Irom. Irom adalah kaum Ad generasi pertama. Zatil ibad, mempunyai bangunan yang sangat tinggi, penduduk perkemahan yang tinggi. Kalimat ini merupakan kinayah yang berarti kaya raya. Rumah-rumah mereka terletak di negeri Rimal di daerah Aqaf. Negeri Rimal terletak di antara kota Oman dan Hadramaut, sebelah selatan Jazirah Arab. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain dari segi kokoh dan juga kuatnya bangunan. Wa Samud adalah kabilah Arab yang telah musnah juga. Mereka ada keturunan Katir bin Iram bin Sam bin Nuh yang tinggal di daerah antara Syam dan juga Hijaz. Mereka adalah kaum Nabi Soleh alaihi salam. Jabus sakhra, mereka memotong batu besar dan memahatnya untuk dijadikan rumah. Bilwad, lembah Kiro. Wa Fir'aun dzil autad, dia adalah pemimpin Mesir, Fir'aun, di masa Nabi Musa alaihi salam. Ia memiliki bangunan-bangunan besar yang kokoh. Oke. Tagaw, mereka berbuat sangat zalim di dalam negeri. Ini merupakan sifat bagi kaum yang telah disebutin tadi, kaum Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Faktsaru fiha fasad, mereka banyak melakukan kerusakan dengan membunuh, menyiksa, dan berbuat kemungkaran. Fasabba, lantas ditimpakan kepada mereka azab yang bertubi-tubi. Sauta adab, semacam azab yang ditimpakan kepada mereka seperti cambuk. Oke, kata sauto berarti cambuk yang digunakan untuk memukul. Labil mirsad, maksudnya mengawasi perbuatan seluruh hamba, sehingga tidak sedikit pun yang terlewatkan untuk membalasnya. Tafsir dan penjelasan. Demi fajar, demi malam yang 10, Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh yang penuh dengan pancaran cahaya. Waktu subuh adalah waktu terurainya gelap malam setiap harinya, dan waktu bagi manusia dan hewan sebagai tanda bangun dari tidur untuk melakukan berbagai kepentingan dan mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Takwir 18, yaitu was-subhi idza tanaffas, dan juga firman Allah dalam surat Al-Mudatsir 34, was-subhi idza asfar. Oke. Dan demi subuh apabila mulai terang.
Ada yang mengatakan bahwa itu juga adalah sumpah dengan sholat fajar. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mulia. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian semua itu tidak kembali lagi. Oke, kita lanjutkan Al-Fajr ayat 3. Demi yang genap dan yang ganjil. Sesuatu yang genap dan ganjil dari sesuatu diantaranya adalah hari-hari malam-malam ini, yang genap dan juga yang ganjil. Hari-hari ini maksudnya adalah bulan Zulhijjah itu yang 10 itu ya. Oke. Ada yang mengatakan bahwa asyaf'u di sini adalah hari Idul Adha karena hari tersebut adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Sementara itu yang dimaksud al-witru di sini adalah hari Arafah karena harinya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Maksudnya apa? Ayatnya adalah wasyaf'i wal watar gitu, yang genap dan juga yang ganjil. Yang genap itu di sini maksudnya adalah syaf'u adalah tanggal 10 Zulhijjah, al-witru 9 hari Arafah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah asyaf'u di sini adalah 2 hari tasyrik. Hari pertama dan yang kedua diperbolehkan untuk keluar dari Mina dalam ritual ibadah haji. Sementara itu al-witru di sini adalah hari tasyrik yang ketiga. Oke. Al-Fajr 4, demi malam apabila berlalu. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam jika datang dan pergi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 33. Yaitu wal laili idza adbar, demi malam ketika berlalu, dan juga surat At-Takwir ayat 17. Yaitu wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Sebagaimana datangnya waktu subuh mempunyai banyak manfaat, waktu malam juga memiliki banyak manfaat, sehingga jiwa menjadi tenang dan dapat beristirahat dari kepenatan aktivitas. Dengan perginya waktu malam terdapat manfaat dengan mengistirahatkan tubuh yang telah lelah berusaha sejak siang hari. Oke, kita lanjutkan ayat 5. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah sumpah dengan semua hal itu dapat memberikan pengertian yang memuaskan bagi semua orang yang berakal? Kata Hijr berarti akal. Siapa yang memiliki akal dan hati pasti mengetahui bahwa segala hal yang dibuat sumpah oleh Allah ini berhak untuk dibuat sumpah. Gitu. Pasti menjadi satu perkara yang penting. Gitu. Nah, baik itu pas sumpahnya ataupun setelah sumpahnya itu apa? Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kisah umat-umat terdahulu untuk bahan permisalan dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Fajr 6-8. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wahai manusia, tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad yang pertama, yaitu keturunan Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum ini juga disebut dengan kaum Iram. Iram adalah nama lain dari kaum Ad yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 50, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan bahwa sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad yang terdahulu. Kaum Ad generasi setelahnya disebut dengan kaum Ad yang terakhir. Mereka tinggal di negeri Rimal yang terletak di antara Oman dan Hadramaut. Nabi mereka adalah Nabi Hud alaihi salam. Mereka adalah kaum yang memiliki tempat tinggal yang kokoh dan tinggi di musim semi. Kemudian mereka kembali lagi ke rumah mereka jika tumbuhan sudah mulai banyak. Mereka berpostur tinggi dan kekar. Mereka adalah manusia paling keras secara watak dan paling kuat secara fisik. Di seluruh negeri tidak didapati sebuah kota yang memiliki bangunan kuat
dengan banyak tiang tinggi yang terukir seperti kota mereka. Yang benar, tidak didapati kabilah seperti kabilah mereka dalam hal postur tubuh yang tinggi, keras lagi kuat, sebagaimana firman Allah SWT Al-A'raf ayat 69, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Itulah kaum Ad. Oke, Allah juga berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fama 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun." Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Oke. Jawaban Qasam di awal surat ini dibuang. Perkiraannya adalah wahai orang kafir Mekah dan semisalnya kalian. Masih konteksnya dalam ini ya, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Wahai orang kafir Makkah dan semisal kalian, pastilah kalian akan disiksa. Jawaban ini ditunjukkan oleh ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad dan setelahnya. Dan domir pada kalimat lam yukhlaqu mithluha yang benar adalah kembali kepada kabilah. Maksudnya tidak diciptakan kabilah seperti kabilah Ad di negeri tersebut di masa mereka. Oke. Domir tersebut juga bukan kembali kepada imad, tiang, karena ketinggiannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Zaid. Karena seandainya begitu maksudnya, pastilah Allah berfirman, alati lam ya'mal misluha fil bilad, yang tidak dikerjakan sepertinya di negeri tersebut. Akan tetapi Allah SWT menggunakan kalimat lam yukhlaqa misluha fil bilad. Oke, kita lanjutkan Al-Fajr ayat 9. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kabilah Samud adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam yang memotong batu besar dan memahatnya. Mereka membangun rumah, istana-istana dan bangunan-bangunan yang besar dengan batu-batu tersebut di daerah Hijr yang terletak di antara Syam dan Hijaz atau di lembah Kiro. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Syuara ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah. Itu adalah kaum Samud. Dan juga dan firmannya dalam surat Al-Hijr ayat 82. Al-Hijr 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka memahat gunung-gunung batu menjadi rumah-rumah yang didiami dengan rasa aman. Itulah kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 10, dan terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Pemimpin Mesir di masa Musa alaihi salam adalah pemilik bangunan-bangunan yang besar. Di antaranya adalah piramida yang dibangun oleh Firaun untuk dijadikan kuburan mereka. Mereka memaksa bangsa mereka untuk membangun piramida tersebut. Ada yang mengatakan kata Autad adalah para tentara dan pasukan yang mendukung kerajaannya. Penggunaan kata Autad pasak untuk mengungkapkan kata abniyah bangunan, menunjukkan besarnya bangunan mereka yang mempunyai bentuk pasak yang terbalik. Luas fondasinya, semakin ke atas semakin lancip, piramid ya. Kemudian Al-Fajr 11-12 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Mereka yang telah disebutkan itu, yaitu kaum Ad, kaum Samud dan Firaun, yang telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman dan dosa di negeri mereka. Mereka berperilaku diktator, membangkang dan tertipu dengan kekuatan mereka serta banyak melakukan kerusakan di negeri mereka dengan kekufuran dan kemaksiatan dan juga menzolimi rakyat. Nah, itu menjadi pelajaran penting gitu ya.
Gitu. Kemudian Al-Fajr 13, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang pedih kepada kelompok-kelompok tersebut. Azab yang serupa dengan sebuah cambuk yang menyakitkan yang biasa dipakai untuk menghukum. Azab mereka telah disebutkan secara terperinci dalam surat Al-Haqqah dari ayat 5 sampai 10. Kita langsung buka surat Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, kita baca dari satu aja nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, Al-Haqqah, hari kiamat yang pasti datang. Mal-Haqqah. Kemudian, apakah Al-Haqqah itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Tahukah kamu Al-Haqqah itu? Kadzabat Samud wa 'Adun bil Qaryah. Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan Al-Qaryah, hari kiamat yang menggetarkan hati. Fama Samud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Itu kaum Samud. Wa ma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Kemudian, fahal tara lahum mim baqiyah. Adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Kemudian, wajah Fir'aun wa man qablahu wal mutafikatu bil khatiyah. Begitu juga Fir'aun dan orang-orang sebelumnya serta penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan datang dengan membawa kesalahan yang besar. Fa'asau rasulah rabbihim fa'akhadahum akhzatar rabiyah. Mereka mendurhakai utusan Tuhannya, lalu dia menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Nah itu ya, azabnya daripada kaum 'Ad, kaum Samud, dan juga Fir'aun. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab azab tersebut, yaitu pelanggaran hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Al-Fajr 14. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi perbuatan setiap manusia. Tidak sedikit pun dari perbuatan tersebut yang lepas dari pengawasan Allah, sehingga Allah akan membalasnya dengan kebaikan jika perbuatan itu baik, dan kejelekan jika perbuatan itu jelek. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan tersebut, baik sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Al-Mirsad adalah tempat yang dipakai untuk mengawasi. Tujuan pengulangan kisah ini di banyak tempat di Al-Quran. Tadi kita sudah menyebutkannya di surat Al-A'raf, Fussilat, Asy-Syu'ara, Al-Hijr, Al-Haqqah. Diulang lagi kemudian di sini di surat Al-Fajr. Gitu, untuk mengingatkan dan memberi nasihat kepada kita manusia tentang hal itu, baik itu dengan dalil kekuasaannya, menjelaskan kediktatorannya kepada hambanya. Yang boleh diktator hanyalah Allah. Memberi peringatan dan menakut-nakuti mereka. Semua itu agar mereka mengetahui bahwa azab yang telah terjadi pada seseorang atau suatu kaum akan terjadi pula pada orang atau kaum yang berbuat sama. Gitu. Jadi relate sama hari ini tentunya. Ya, apalagi banyak pemimpin zolim. Gitu. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. 1. Azab orang-orang kafir pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu subuh atau salat subuh, 10 hari malam Zulhijjah, serta hitungan genap dan hitungan ganjil dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu tidak akan terlepas dari dua bagian ini. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqah 38 dan 39. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Dan dengan malam yang telah berlalu seperti firman Allah dalam surat Al-Muddatsir 33, dan demi malam ketika telah berlalu. Maksudnya adalah seluruh malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua hal ini bahwa orang-orang kafir pasti akan disiksa. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal itu menunjukkan kemuliaan hal-hal itu. Dan menunjukkan bahwa di dalam hal tersebut tadi waktu fajar, terus kemudian waktu malam, 10 hari bulan Zulhijjah, itu terdapat manfaat, berbagai macam manfaat dunia dan akhirat.
seperti menjadi dalil keesaan Allah atau menganjurkan manusia untuk bersyukur. Al-Qurtubi berkata, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dan sifatnya untuk ilmunya dan bersumpah dengan perbuatannya untuk kekuasaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Lail ayat 3, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Oke, dan bersumpah dengan objek perbuatannya untuk keajaiban ciptaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Asy-Syams 1, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, Asy-Syams. Dan firman-Nya At-Thariq 1, demi langit dan yang datang pada malam hari. Oke. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesuatu yang dibuat untuk bersumpah dan sesuatu yang menjadi tujuan sumpah dengan firman-Nya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Maksudnya akan tetapi dalam hal itu terdapat sesuatu yang dapat diterima oleh orang yang memiliki akal. Oke. Maksud dari istifham kalimat tanya adalah takrir, menetapkan bahwa semua hal yang telah disebutkan itu karena kemuliaan dan keagungannya berhak untuk dijadikan penguat untuk perkara yang disumpahi, yaitu perkara penyiksaan orang-orang kafir. Pertanyaan semacam itu seperti seseorang yang telah menyebutkan argumentasi yang kuat, lantas dia bertanya, ada lagi nggak argumentasi yang lebih bagus lagi dari apa yang telah aku sebutkan? Gitu. Itu contohnya kalau di manusia gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud bahwa tidak ada argumentasi yang melebihi argumentasinya. Dari sini sebagian ulama mengatakan tersebut merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hal-hal itu dijadikan tujuan untuk bersumpah. Oke. 3. Hal ini untuk diambil pelajaran dan sebagai pelipur bagi Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah 3 golongan dari manusia secara global. Mereka adalah simbol dalam kekuatan, kekerasan, dan kediktatoran. Mereka adalah kaum Ad pertama dan kaum Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Makna kata Iram adalah klasik atau terdahulu, yang tidak diciptakan kabilah seperti mereka pada saat itu. Di dalam negeri mereka terdapat dalam hal kekuatan, kekerasan fisik yang besar, dan postur tubuh yang tinggi. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam, yang memotong batu besar dan mengukirnya serta menggunakannya untuk membangun rumah yang besar di lembah Qira. Para ahli tafsir berkata, kaum Samud adalah kaum pertama kali memahat gunung, membuat gambar, dan membuat batu marmer. Kemudian mereka membangun 1.700 kota, semuanya dibuat dari batu. Setelah itu mereka membuat 2.700.000 rumah yang semuanya dibuat menggunakan bahan dari batu. Firaun Raja Mesir memiliki bangunan-bangunan tinggi, pasukan yang banyak, atau 4 tiang yang biasa digunakan untuk menyiksa rakyat. Oke, pelajaran keempat adalah ketiga golongan manusia tersebut, kaum Ad, Samud, dan juga Firaun, telah melampaui batas dalam hal kezoliman dan permusuhan di dalam negeri. Mereka berbuat zolim dan membangkang serta menebar kerusakan di negeri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa yang pedih kepada mereka, karena balasan itu adalah sejenis dengan perbuatan. Hal itu menunjukkan bahwa siksa di dunia dibandingkan dengan siksa akhirat adalah seperti hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman bunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan siksa akhirat dan siksa dunia. Dia berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Maksudnya Allah akan mengawasi amalan setiap manusia hingga membalasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini teman-teman sekalian dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.